ikhlas nggih. Ikhlas bunyikan dumun lonceng 3 kali nggih. Tang 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 mau dinah raga rupiah ditaruh di atas nah. Melukat adalah salah satu prosesi pembersihan diri secara spiritual bagi umat Hindu di Bali. Ada banyak tempat melukat di Bali, salah satunya di Pura Kahyangan, Kedatuan Raksasidi, di Banjar Sokakawan, Desa Senganan, Kecamatan Penebo, Tabanan. Kata melukat berasal dari kata sulukat, yang terdiri dari su yang berarti baik, dan lukat yang berarti penyucian. Melukat biasanya dilakukan pada hari-hari yang dianggap baik, seperti Purnama, Tilem, dan Kajeng Kliwon. Pura Kedatuan Raksasidi sempat viral di media sosial setelah sejumlah warganet mengunggah video saat prosesi melukat di pura ini. Salah satu yang ikonik adalah prosesi saat pemedek memeluk patung lembu di area pengelukatan di sini. Sejarah pura ini dimulai pada tahun 1990 ketika masyarakat setempat dan orang-orang yang melakukan meditasi di puncak Kedaton sering melihat cahaya dari kejauhan. Setelah ditelusuri, cahaya tersebut ternyata berasal dari Beji Kedatuan. Oleh karena itulah, awalnya tempat ini dikenal sebagai Beji. Seiring waktu, semakin banyak pemedek yang datang untuk melakukan pengelukatan. Sumber mata air di pengelukatan ini diyakini berasal dari Gunung Sanghyang. Setelah melalui proses pemugaran yang cukup panjang, Pura Kedatuan Raksasidi pun berdiri seperti saat ini. Secara umum, area pura ini dibagi menjadi 2 bagian utama, yaitu bagian Beji yang digunakan untuk pengelukatan dan bagian pura yang digunakan untuk kegiatan persembahyangan baik sebelum atau sesudah melukat. Sebelum melaksanakan persembahyangan dan pengelukatan di pura ini, pemedek harus melakukan matur piuning terlebih dahulu di dukuh, yakni tempat berstanahnya Ida Dukuh Sakti. Tujuannya untuk memohon izin karena hendak melakukan aktivitas di sekitar area tersebut. Terdapat beberapa pancoran yang perlu dilalui saat melukat di Pura Kedatuan Raksasidi. Berikut rangkumannya. Pancoran Ida Dukuh Sakti. Pancoran ini terletak di belakang dukuh yang merupakan pancoran pertama yang harus dilalui. Pancoran ini disebut sebagai panglukatan pikiran ingo atau stres karena diyakini dapat mengurangi beban pikiran setelah menjalani penglukatan di pancoran ini. Selanjutnya yang kedua pancoran Sanghyang Pewenang Tapa. Pancoran ini disebut sebagai panglukatan lunas seperti sentana karena dalam penglukatan ini, pemedek dapat memohon keturunan kepada Sanghyang Pewenang Tapa Ibu Pertiwi. Yang ketiga kelebutan Bunda Kanjeng Ratu. Pada pancoran ini, para pemedek dapat memohon harisma atau wibawa sehingga disebut sebagai panglukatan lunas harisma atau wibawa. Yang keempat adalah kelebutan Ratu Niang Sakti. Pada pancoran ini, para pemedek dapat memohon kesembuhan, pengobatan atau jingu sehingga disebut sebagai panglukatan lunas usada. Yang kelima, penglukatan Buddha. Pada pancoran ini, para pemedek dapat memohon kebijaksanaan sehingga disebut sebagai panglukatan lunas kawicakasanaan utawi tatagata. Yang keenam, penglukatan Sanghyang Semara. Pada pancoran ini, para pemedek dapat memohon jodoh sehingga disebut sebagai panglukatan lunas pengasihan. Yang ketujuh, penglukatan Dewi Gangga. Pada pancoran ini, para pemedek dapat memohon petunjuk spiritual. Yang kedelapan, penglukatan Brahma. Pada pancoran ini, para pemedek dapat memohon petunjuk pengesengan. Yang kesembilan, penglukatan leluhur. Pada pancoran ini, para pemedek dapat memohon pengampunan dari leluhur sehingga disebut sebagai panglukatan tebas gering utawi kutukan. Yang kesepuluh, penglukatan Ratu Biang Mas Melanting. Pada pancoran ini, para pemedek dapat memohon kelancaran dalam pekerjaan dan juga rezeki. Yang kesebelas, penglukatan Sanghyang Wisnu Suci. Penglukatan ini merupakan penglukatan paling indah dari seluruh penglukatan Beji Kedatuan. Ini karena pada pancorannya patung Dewa Wisnu yang dikelilingi pahatan seni arsitektur naga berkepala 3. Yang ke-12, penglukatan Siwa Nilakanta. Pada pancoran ini, para pemedek dapat memohon penghilangan racun. Yang ke-13, penglukatan Betari Danu. Pada pancoran ini, para pemedek dapat memohon terkait dengan pertanian. Dan selanjutnya penglukatan yang ke-14, Sangyang Aji Saraswati.
Dan pengelukatan yang terakhir yaitu yang Wismaya pada bagian atas pancoran ini, terdapat patung Tualan yang merupakan tokoh dalam tradisi pewayangan Bali yang terkenal gemar dalam memberikan petuah bijak. Sebelum melukat, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Di antaranya, 3 buah pejati, canang, serta pelengkap lainnya seperti pakaian ganti. Perlu diingat, prosesi melukat tidak hanya membutuhkan persiapan fisik. Anda juga perlu menyiapkan diri secara batin agar proses melukat bisa berjalan dengan lancar. Selama prosesi melukat, pemedek juga dapat memohon maaf atas kesalahan yang pernah dibuat, terutama kesalahan kepada orang tua yang telah melahirkan. Setelahnya, dilanjutkan dengan memeluk patung lembu sebagai simbol dari Ibu Pertiwi. Buat penonton di rumah, mumpung liburan yuk melukat agar pikiran bisa tenang sesekali, refreshing lah. Dan jangan lupa ikuti terus keseruan kami di video-video berikutnya. Terima kasih.